mengapa kita tidak mengingat kehidupan masa lalu? Sebuah penelusuran spiritual dan psikologis. Bayangkan jika kamu dilahirkan ke dunia ini dan saat pertama kali membuka mata, kamu langsung teringat pernah menjadi seorang kesatria di abad pertengahan atau seorang pedagang di Kekaisaran Romawi. Kamu tahu siapa istrimu di kehidupan sebelumnya, anak-anakmu, bahkan bagaimana kamu meninggal. Bagaimana perasaanmu? Mungkin bingung, cemas, bahkan sulit untuk mencintai orang tua dan keluarga barumu. Inilah mengapa, menurut banyak ajaran spiritual dan penelitian ilmiah, sebagian besar dari kita tidak mengingat kehidupan masa lalu. Tapi apa sebenarnya alasan dibalik tabir yang membuat kita lupa akan siapa kita sebelumnya? Tabir kehidupan. Mengapa kita dilahirkan dengan amnesia spiritual? Dalam banyak tradisi kepercayaan, terutama yang mempercayai reinkarnasi seperti Hindu, Buddha, dan beberapa aliran spiritual kontemporer, disebutkan bahwa setiap kali jiwa terlahir kembali ke dunia fisik, ia akan melewati tabir lupa atau veil of forgetfulness. Tabir ini adalah mekanisme spiritual yang mencegah kita dari mengingat kehidupan masa lalu dan pengalaman di alam roh, the spirit world, tempat kita berada antara satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Tujuannya sederhana namun mendalam. Jika kita mengingat terlalu banyak hal dari masa lalu, terutama hubungan dan penderitaan, kita akan kesulitan untuk fokus pada pelajaran dan tantangan yang harus kita hadapi di kehidupan saat ini. Bayangkan kamu adalah seorang anak berusia 5 tahun yang tiba-tiba menyatakan bahwa dia adalah seorang tentara dalam Perang Dunia Kedua yang tewas di usia 27. Atau bahwa dia merindukan istri dan anak-anaknya dari kehidupan sebelumnya. Hal ini, selain membingungkan bagi orang tua, juga menyulitkan si anak dalam membentuk identitas dirinya di kehidupan yang baru. Tabir yang tidak sepenuhnya tertutup, meskipun tabir ini ada, namun bukan berarti ia benar-benar menutupi semua ingatan kita. Banyak anak kecil, terutama di usia 2 hingga 6 tahun, menunjukkan tanda-tanda mengingat kehidupan sebelumnya. Mereka bisa menyebut nama, tempat, bahkan detail tertentu yang tidak mungkin diketahui tanpa pengalaman langsung. Namun, dalam kebanyakan kasus, memori ini memudar seiring waktu. Ketika anak mulai masuk sekolah dan mulai menyerap informasi baru, mereka didorong untuk hidup di masa kini. Orang tua biasanya tidak menganggap serius pernyataan anak tentang kehidupan masa lalu, menganggapnya sebagai khayalan atau permainan imajinasi. Akibatnya, kenangan-kenangan itu perlahan-lahan hilang. Menariknya, di beberapa budaya yang menerima konsep reinkarnasi, seperti di India atau Tibet, cerita-cerita tentang anak yang mengingat kehidupan sebelumnya seringkali didokumentasikan. Namun, bahkan di sana, banyak orang tua lebih memilih agar anak tidak mengingat kehidupan masa lalunya, karena khawatir akan mengganggu ikatan keluarga saat ini. Ketika trauma membuka pintu kenangan, ada pengecualian menarik terhadap tabir amnesia ini, yaitu individu yang mengalami kematian traumatis di kehidupan sebelumnya dan langsung berinkarnasi tanpa sempat beristirahat di alam roh. Dalam kasus seperti ini, kenangan kehidupan masa lalu mereka tetap sangat jelas dan rinci. Penelitian dari Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dari University of Virginia, menjadi pionir dalam mendokumentasikan kasus-kasus anak-anak yang mengingat kehidupan masa lalu mereka secara spontan. Dalam banyak kasus, anak-anak ini mampu menyebutkan nama, lokasi, dan peristiwa kehidupan mereka sebelumnya dengan akurasi mencengangkan. Beberapa bahkan menuntut untuk dibawa ke tempat tinggal mereka terdahulu dan dapat mengenali anggota keluarga masa lalunya. Namun sayangnya, kemampuan mengingat ini tidak selalu menjadi berkah. Anak-anak tersebut sering mengalami kebingungan identitas, merasa tidak cocok dengan keluarga barunya, bahkan mengalami trauma psikologis karena ingatan-ingatan menyakitkan yang belum sembuh dari kehidupan lalu. Pengecualian, jiwa-jiwa yang terbangun dan para lama Tibet selain kasus traumatis, ada juga pengecualian lain yang unik, yaitu para guru spiritual
yang disebut sebagai enlightened souls atau jiwa yang tercerahkan. Jiwa-jiwa ini dianggap telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi dan memilih untuk lahir kembali guna membantu makhluk lain terbebas dari penderitaan. Contoh nyata dari pengecualian ini adalah para lama dalam tradisi Buddhis Tibet. Dalam ajaran mereka, para lama yang telah tercerahkan sering berjanji untuk terus berinkarnasi sampai semua makhluk terbebas dari siklus penderitaan. Mereka dikenal sebagai tulku, individu yang secara sadar memilih untuk lahir kembali dan diakui sebagai reinkarnasi dari guru sebelumnya. Proses penemuan tulku biasanya melibatkan serangkaian tes di mana anak kecil yang diyakini sebagai reinkarnasi akan mengenali barang-barang pribadi dari kehidupan lamanya, mengingat lokasi-lokasi penting, bahkan memiliki kematangan spiritual yang tidak biasa untuk anak seusianya. Setelah diakui, anak tersebut akan dibesarkan di biara dan melanjutkan peran spiritual yang sama. Bisa diakses melalui meditasi dan hipnosis. Meski sebagian besar dari kita tidak mengingat masa lalu secara spontan, ada cara-cara untuk mengaksesnya. Salah satunya adalah melalui meditasi mendalam atau hipnosis regresi. Regresi kehidupan lampau atau past life regression adalah teknik yang digunakan untuk membawa seseorang ke keadaan kesadaran dalam-dalam trance agar ia dapat mengakses kenangan dari masa lalu. Banyak praktisi spiritual dan terapis yang mengklaim bahwa melalui proses ini, orang dapat memahami akar dari masalah emosional atau pola hidup tertentu yang mereka alami saat ini. Namun, teknik ini tidak selalu berhasil. Kadang-kadang seseorang tidak bisa mengakses kenangan masa lalunya meskipun berada dalam hipnosis, terutama jika ia belum siap secara mental atau emosional, atau jika memori tersebut terlalu traumatis dan bisa membahayakan kondisi psikologisnya saat ini. Mengapa lupa itu penting? Pertanyaan paling mendasar dari semua ini adalah, mengapa kita harus lupa? Jawabannya bisa dilihat dari dua sisi, spiritual dan psikologis. Secara spiritual, lupa adalah bentuk kasih sayang semesta. Tanpa tabir ini, kita mungkin akan terjebak dalam emosi, dendam, dan kerinduan yang menghambat kita untuk berkembang dan belajar dari pengalaman baru. Kita akan kesulitan mencintai orang tua kita sekarang jika kita masih terikat pada orang tua dari kehidupan sebelumnya. Kita akan ragu menjalani hubungan cinta yang baru jika hati kita masih tertambat pada cinta lama di masa lampau. Secara psikologis, manusia adalah makhluk yang membentuk identitas melalui pengalaman dan relasi yang mereka alami saat ini. Memiliki dua atau lebih kehidupan dalam satu kesadaran akan menciptakan konflik identitas, kebingungan, bahkan gangguan mental. Bayangkan jika kamu mengingat bagaimana kamu dibunuh secara brutal di kehidupan sebelumnya. Apakah kamu bisa menjalani kehidupan sekarang dengan tenang? Mungkinkah kamu bisa memaafkan orang yang ternyata telah melakukannya dan kini menjadi bagian dari hidupmu? Reinkarnasi sebagai siklus pembelajaran. Dalam banyak kepercayaan, reinkarnasi bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Setiap kehidupan adalah pelajaran. Kita lahir untuk belajar tentang cinta, kesabaran, pengampunan, kehilangan, dan berbagai emosi manusia lainnya. Tanpa melupakan kehidupan sebelumnya, kita mungkin tidak akan benar-benar bisa belajar dengan utuh. Namun menariknya, ada yang berpendapat bahwa ketika seseorang telah cukup dewasa secara spiritual, ia akan mulai mendapatkan kembali akses ke memori-memori lamanya. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebijaksanaan. Ingatan ini datang tidak secara tiba-tiba, tetapi melalui intuisi, mimpi, meditasi, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Penutup, menjadi jiwa yang sadar. Jadi mengapa kita tidak mengingat kehidupan masa lalu kita? Karena kehidupan ini adalah sebuah panggung baru, dan kita semua aktor yang harus memainkan peran yang berbeda. Bukan mengulang cerita lama, tetapi menciptakan makna yang baru. Melupakan masa lalu bukan berarti kehilangan jati diri, tapi memberi ruang bagi transformasi dan kebangkitan jiwa. Dan jika suatu saat, dalam meditasi yang tenang atau mimpi yang samar,
kamu merasa seperti mengenal suatu tempat atau seseorang yang belum pernah kamu temui, mungkin itu adalah bisikan lembut dari masa lalu, cukup untuk membuatmu penasaran, tapi tidak cukup untuk menghentikanmu dari hidup sepenuhnya di masa kini.